pembelajaran agar teman-teman sekalian itu tidak berpikir bahwa tidak teman-teman sendiri yang merasakan hal tersebut. Kami juga kadang merasakan hal tersebut, dan maka dari itu kami akan memberikan solusi kepada teman-teman. Teman-teman. Teman. Kamu. Nah, betul banget nih Kak Nanda. Nah, masalah belajar yang saya alami itu rasa malas nih teman-teman. Rasa malas yang membuat saya tugas-tugas itu sampai numpuk, sampai lupa kalau besoknya itu udah deadline. Jadi saya mengerjakan tugas dengan buru-buru, nggak tahu tugasnya itu sudah benarkah atau tidak. Pokoknya pengerjaan tugasnya itu tidak efisien, dan menurut saya itu rasa malas sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Terus nih teman-teman, adapun masalah belajar yang banyak dihadapi oleh anak-anak di Indonesia yaitu masalah keluarga. Dari masalah keluarga yang broken home, atau orang tua, salah satu orang tuanya sudah meninggal, terus anaknya itu tidak semangat lagi untuk belajar karena mereka berpikir, walaupun saya belajar, siapa yang akan memberikan saya apresiasi? Tidak ada yang memberikan saya apresiasi. Begitu kesan tadi? Jadi anak tersebut itu malas belajar ya teman-teman. Ya, tapi Jangan terlalu lama, 5 menit juga 1 menit ini. Begitu. Nah, kalau menurut Kak Fitri itu bagaimana? Apakah Fitri juga memiliki pengalaman yang sama atau berbeda nih? Nah benar ini kali Pak, kalau dari pribadi saya itu, saya kan usul itu bicara kalau sama. nah benar itu kali Pak, kalau dari pengalaman pribadi saya itu ya seperti berdistraksi dengan handphone atau HP, yang dimana itu ketika saya sudah capek dengan aktivitas saya itu saya pengen banget main HP, jadi kerja tugas apapun itu saya nggak bisa lakukan karena mulai terpengaruh dengan HP. Nah betul nih Kak, lanjut nih. Nah betul banget yang dikatakan Kak Fitri dan Kak Rifa tadi. Saya juga sering merasa begitu. Ketika tugas, sebenarnya itu tugas mudah, tetapi yang kita sering menunda. Ya, maka dari itu kadang membuat kita stres Ya ya. betul. Saya juga kadang mendengar tuh bahwa orang-orang itu kurang fokus gara-gara percintaan. Betul nggak sih? Nah, betul kan Anda, itu salah satu masalah terbesar yang dialami oleh remaja-remaja Indonesia nih teman-teman. Kayaknya kalian mau punya pengalaman nih. Enggak ya. Ceritain dong Kak. Atau Kak Indah barangkali nih. Punya pengalaman. Jangan langsung curhat cinta ya, kok yang ku pernah dalam cinta. nah lanjut sama Kak. Lanjut apa ini? Kau selesai betul? Solusi. Nah, oke. Itu tadi tuh beberapa masalah yang disebutkan dan pengalaman dari kakak-kakak ini. Nah, maka dari itu guys, pentingnya bagi kita semua untuk memilih metode pembelajaran yang cocok untuk diri kita sendiri. Kalau Kak Reva dalam menghadapi masalah itu, apa nih yang Kak Reva lakukan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dalam diri Kak Reva? Nah, kalau dari saya nih Kak Nanda ya, kalau cara mengatasi masalah belajar yang diri saya memang ini sangat malas, saya kadang keluar nih Kak, nongkrong sama teman-teman biar semangat belajar itu kembali lagi sambil mengerjakan tugas sama teman-teman. Mengerjakan tugas sama teman-teman agar kita lebih semangat mengerjakan tugasnya dan tidak ditunda-tunda. Kira nggak usah pakai begini deh. Nah betul, saya juga setuju dengan Kak Rifa deh. Soalnya itu saya orangnya merasa terlalu cepat merasa bosan, jadi saya harus Dengar musik. enggak. Apa tuh? Kalau Kalau enggak. Katanya enggak tuh. harus ada ku temani anu. Kita dalam belajar. Betul, Oke, guys, oke. betul. Berarti mau sama ya dengan solusi dari Kak Iya Reva? betul. Oh, Karena saya itu orangnya cepat bosan guys. Nah kalau dari saya itu, bagaimana saya supaya tidak terlalu fokus dengan HP, yang pertama itu HP itu jadi saya jadikan motivasi saya belajar seperti nonton video dan YouTube, cara belajar dengan efektif, terus itu membuat ringkasan dari video-video. Mungkin dari itu saja kan Nanda. Dari bagus saya. banget tuh. Kayaknya Kak Fitri. saya akan mengikuti tips dari Kak Fitri Iya, bagus biar banget. semangat belajar saya kembali lagi. Dia tuh sadar bahwa dia
dia tuh mudah ke distract dengan handphone, akhirnya dia memilih menggunakan handphone dengan cara bijak guys. Bagus banget tuh guys yang mengalami masalah seperti itu ya. Oke, mungkin itu Kesimpulan saja. ada kesimpulan nggak? Ada tadi kesimpulan sini. Nah. Jadi kesimpulannya masalah belajar itu hal yang wajar dialami semua orang guys. Mana? Yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba mengatasinya, mulai dari mengatur waktu, mengurangi distraksi, serta menjaga semangat. Jadi kesimpulannya masalah belajar itu hal yang wajar dialami oleh semua orang guys. Yang penting kalian tuh harus pintar-pintar guys memilih metode pembelajarannya yang cocok dengan masalah kalian. Kan tadi sudah disebutkan beberapa oleh kakak-kakak tuh, dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Nah mungkin teman-teman bisa mengikuti hal tersebut. Dan yang paling penting juga itu guys, bagaimana cara kita mengatur waktu dalam belajar. Dan jangan pernah menunda Ya bisa juga. Oke. Mungkin itu saja obrolan dari podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, semoga ini lagi komentar. Nah, semoga obrolan hari ini Bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bye. Satu orang mau kamu bilang nanti kalau Bapak bersamaan, sama, Ki. Iya. Itu betul kalau bersamaan Ki sumpah di situ saya menjadi anak pode-pode mau bilang tidak bersamaan Ki gagal lagi. Gitu mau. Let's go. Ya let's go. Jadi kalau 3 menit angkat Kalau sudah Kak bilang